Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ance Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpinio Kipradikta MHI. Tugasnya yaitu mempresentasikan materi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh atau lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peradaban, peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua yaitu elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan loss. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan diatur oleh hukum Islam. Itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna ijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal atau alami. Berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu memiliki sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan selanjutnya pada ayat lain juga berbunyi, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku seluruh manusia yang ada di dunia. Selanjutnya, dinamis. Dinamis dalam KBBI menjelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan bagaimana. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi manusia. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hati mereka atau mempunyai daya dinamika.
Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama yaitu meniadakan kepicikan, menyedikitkan tukfas, menyariatkan hukum Islam dengan cara berangsur-angsur, memperhatikan kemaslahatan manusia, serta mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum selalu diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dan Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila ditetapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Asy-Syabiti menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela ikhtiar sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ijtihad secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Selanjutnya bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang bertujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalam tidak dapat diukur khairum ma'kula al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal itu." Bersifat ta'akuli. Keduanya yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, ma'kulla al-makna atau rasional. Makna manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada kemaslahat di dalamnya. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai materi sifat dan karakteristik hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.